Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai farmakoterapi penyakit malaria. Pada kelompok kami terdapat anggota kelompok, saya sendiri Pahmi Nugraha. Saya Dea Cecilia. Saya Anissa Putri. Saya Nadia Nadenka. Untuk selanjutnya pemaparan akan diserahkan pada teman-teman. Penyebab dan gejala dari malaria. Malaria disebabkan oleh Plasmodium sp. Adapun gejala dari malaria yaitu sakit kepala, demam, mudah lelah, nyeri otot, sakit punggung, panas dingin, berkeringat, batuk kering, limpa membesar, mual, serta muntah. Kemudian ada jenis-jenis dari malaria. Saat ini telah dikenal 5 jenis malaria, yaitu malaria falciparum, malaria vivax, malaria ovale, malaria malariae, dan malaria knowlesi. Yang pertama, malaria falciparum. Disebabkan oleh Plasmodium falciparum dengan gejala demam timbul intermittent dan dapat kontinu, merupakan jenis malaria yang paling berbahaya karena Plasmodium falciparum menyerang semua eritrosit, baik yang tua maupun yang muda. Ciri khas dari Plasmodium falciparum ialah gangguan jiwa. Kemudian yang kedua, malaria vivax yang disebabkan oleh Plasmodium vivax dengan gejala demam berulang dengan interval bebas, demamnya selama 2 hari. Baik, untuk malaria yang ketiga yaitu malaria ovale, disebabkan oleh Plasmodium ovale dengan manifestasi klinis biasanya bersifat ringan, pola demam seperti pada malaria vivax. Dan yang keempat yaitu malaria malariae, disebabkan oleh Plasmodium malariae dengan gejala demam berulang dengan interval bebas demam selama 3 hari. Dan yang terakhir yaitu malaria knowlesi disebabkan oleh Plasmodium knowlesi dengan gejala demam menyerupai malaria falciparum. Selanjutnya yaitu ada siklus pola penyebaran penyakit malaria. Untuk siklus transmisinya itu pertama ketika nyamuk, biasanya untuk penyebaran malaria itu kebanyakan oleh nyamuk, yaitu penyebarannya itu ketika nyamuk menggigit atau menghisap inang atau manusia yang terkena atau memiliki virus malaria, lalu si nyamuk tersebut menggigit pada inang lain dan virus tersebut dapat mengakibatkan infeksi, yaitu melalui darah, dan infeksi darah itu pertama itu menginfeksi hati. Nah, lalu jika si inangnya itu adalah wanita dan wanita itu adalah mengandung, nah maka transmisi virusnya itu akan terkena pada janin. Dan untuk skema siklus hidup Plasmodium dalam tubuh manusia dan nyamuk Anopheles dapat dilihat di sini. Nah, berikut adalah siklus hidupnya. Nah, selanjutnya, apa sih obat-obatan dari penyakit malaria ini? Tentunya ada beberapa obat yang dapat menangani dari penyakit malaria ini, apalagi berdasarkan siklus hidup Plasmodium sp, yaitu obat malaria. Nah, dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu ada golongan skizotocid jaringan primer, skizotocid jaringan sekunder, dan skizotocid darah, serta gametosid. Nah, untuk skizotosida jaringan primer, kerjanya itu efektif untuk plasmodium sebelum masuk ke sel atau darah merah. Obat ini digunakan untuk profilaksis kausal. Nah, untuk selanjutnya itu ada
psikojotosidea jaringan sekunder. Nah, bekerjanya itu untuk plasmodium yang terdapat di hati. Obat ini digunakan untuk mencegah kambuh. Nah, selanjutnya itu ada skijotosida darah yang merupakan obat untuk membasmi plasmodium dalam darah dan digunakan untuk mengakhiri serangan klinik. Dan yang terakhir yaitu ada gametosida. Nah, obat ini digunakan untuk membunuh gamet sehingga mencegah transmisi plasmodium ke nyamuk. Nah, untuk selanjutnya itu ada satu jenis obat malaria dapat digunakan untuk beberapa fungsi. Eh, Sebagai contoh, itu ada Primaquine. Primaquine selain berkhasiat skijotosida, jaringan juga berkhasiat gametosid dan sporotosid. Nah, selain itu, Primaquine juga dapat berkhasiat sebagai skijotosida darah meskipun lemah. Nah, mekanisme kerjanya itu Primaquine adalah menginhibisi enzim dihidrofolat reduktase plasmodium. Selanjutnya ada quinin. Quinin memiliki efek skidontosid darah. Mekanisme kerja quinin adalah menginhibisi metabolisme karbohidrat dan memblok sintesis asam nukleat. Memiliki efek gametosid meskipun lemah. Selanjutnya ada chloroquine, memiliki efek skidontosid darah. Mekanisme kerjanya memblok sintesis asam nukleat dengan cara membentuk kompleks dengan DNA. Lalu ada sulfadoxin, memiliki efek skidontosid jaringan dan sporontosid. Memiliki efek skidontosid darah meskipun lemah. Mekanisme kerjanya berkompetisi dengan asam para-aminobenzoat sehingga asam folat yang diperlukan untuk pertumbuhan sel tidak dibentuk. Lalu ada strategi terapi. Obat pilihan utama untuk malaria Pasilparum adalah obat kombinasi derivat artemisin yang dikenal dengan artemisin-based combination therapy. Kombinasi artemisin dipilih untuk meningkatkan mutu pengobatan malaria yang sudah resisten terhadap kloroquine. Artemisin adalah senyawa sesquiterpentane. Mekanisme kerja dapat berinteraksi dengan veriprotoporfirin di dalam vakuola makanan parasit yang bersifat asam dan menghasilkan spesies radikal yang bersifat toksik bagi parasit. Kelemahan dari artemisin ini memerlukan waktu pengobatan lama apabila pengobatan hanya menggunakan obat artemisin. Lalu berdasarkan siklus, ketotosid jaringan primer sebelum ke RBC, obat ini dia untuk propilaksis kausal. Propilaksis kausal dia memblok invasi ke RBC untuk masuk ke daerah endemik 2 minggu sebelumnya, selama 4-6 minggu setelah. Skidontosid jaringan sekunder di hati, dia obatnya untuk mencegah kambuh. Skidontosid darah, obatnya untuk membasmi plasmodium dalam darah dan mengakhiri serangan klinik. Lalu ada gametosid, obat dia untuk membunuh gamet dan mencegah transisi ke nyamuk. Dan terakhir sporontosida, obat untuk membunuh sporozoid. Lalu yang terakhir ada terapi non-farmakologi malaria. Menyemprot dinding rumah dengan insektisida dapat membunuh nyamuk dewasa yang masuk ke dalam rumah. Menjaga rumah tetap bersih, kering, dan higienis, tidur di bawah kelambu. Menutupi kulit dengan mengenakan celana panjang dan baju berlengan panjang atau pakaian tertutup. Jika terkena penyakit ini, harus mengonsumsi makanan cair, baru kemudian dalam masa pemulihan. Bisa makan sayuran hijau dan buah-buahan. Lalu yang terakhir, tidak membiarkan air tergenang dekat rumah. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Untuk kesimpulannya, penyakit malaria merupakan penyakit yang menular. Dan oleh karena itu, maka kita harus tetap menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan agar tidak terpapar oleh penyakit malaria. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf, tidak banyak kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.